Di tahun ini ada penerimaan formasi tahun 2019 yang mana total ada penerimaan formasi tahun 2019 yang mana total keseluruhan itu ada 782 yang mana terdiri dari formasi honorer sendiri 546 orang dan umum 236 orang. Sehingga di sini Bapak Ibu kepala kampung bisa menyampaikan kepada keluarga bahwa di tahun ini ada penerimaan dengan total 782. Terkait dengan pengumumannya, nanti kita akan umumkan setelah sudah ada informasi dari pusat, karena disesuaikan dengan daerah sendiri. Terkait dengan penerimaan ini, terkait waktu pelaksanaan, nanti kita akan umumkan. Dan untuk yang lulus, itu kita daftarnya online, tetapi tesnya offline. Dan itu nanti akan dilihat dari nilai yang terbaik yang akan kita ambil. Mungkin seperti itu informasi yang dapat kami sampaikan dari BKD terkait dengan perekrutan atau penerimaan CPNS di Kabupaten Teluk Bondama. Dan yang ingin saya sampaikan lagi bahwa yang mendaftar adalah penduduk yang ber-KTP Teluk Bondama. Ya, mungkin seperti itu informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami menyampaikan terima kasih. Shalom, selamat siang buat kita semua. Kebijakan dana desa tahun anggaran 2022 yang mana dana desa tahun anggaran 2022 ini ditetapkan penganggarannya, penentuan persentase terhadap penggunaan dana desa di dalam peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 dan peraturan Menteri Keuangan nomor 190. Penetapan penggunaan dana desa ini masih terkait langsung dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang keuangan negara dalam masa pandemi Covid, sehingga Presiden kemudian menetapkan bahwa dana desa tahun anggaran 2022 ditentukan penggunaannya untuk satu, bantuan ringan pengaman sosial melalui BLT dana desa yang ditetapkan penggunaannya paling sedikit 40% dari pagu dana desa tahun 2022 untuk setiap kampung. Yang kedua, sebesar paling sedikit 20% digunakan untuk program kegiatan ketahanan pangan nabati maupun hewani. Nah, 20% penggunaan alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan ini diatur bahwa pemerintah kampung melaksanakan berdasarkan potensi dan kondisi masing-masing wilayah, sehingga tidak ditentukan apa yang harus digunakan, tetapi pemerintah kampung kemudian akan melihat sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Kemudian yang ketiga yaitu paling sedikit 8% dari pagu dana desa tahun 2022 itu digunakan untuk dukungan pendanaan COVID di tingkat kampung. Jadi ini masih sama dengan tahun sebelumnya, sebanyak 8%. Untuk distrik Wasior sendiri, dari 9 kampung yang ada itu, maaf saya lanjutkan yang tadi dulu. Jadi kalau kita hitung-hitung itu sudah sebesar 68% dana desa itu ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat. Hingga pemerintah desa, pemerintah kampung dalam hal ini hanya memiliki
dana kurang lebih maksimal atau paling banyak itu sebesar 32%. Di distrik Wasior itu Kampung Dotir itu memiliki dana yang paling kecil. Dari sisa 32% itu paling sedikit itu ada di Kampung Dotir sebesar 203 juta. Kemudian yang paling banyak sisa 32% itu ada di Kampung Maniwak sebesar 358 juta. Sehingga kalau menjawab pertanyaan dari permintaan dari Bapak Ketua Tim tadi, bahwa kalau tahun ini banyak yang di dalam tanda kutip lempar ke kabupaten, mungkin karena kampung uangnya sedikit sekali Bapak. Kalau kita lihat distrik Wasior ini, kalau 358 juta ini, kalau mereka pakai mungkin habis untuk jalan rabat atau rumah itu mungkin hanya satu kegiatan saja, uangnya sudah langsung habis. Bulan Maret tahun 2022 bertempat di Pantai Ketapang 5 distrik Wasior telah diselenggarakan Musrembang, dokumen rencana daerah Kabupaten Teluk Bendama, yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam lampiran 1 berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengarkan dan mempertimbangkan 1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh laporan Kepala Distrik Wasior, sambutan Bupati, arahan Asisten 1 Setda Kabupaten Teluk Bendama. 2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrembang Distrik terhadap usulan masing-masing kepala kampung di distrik Wasior sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrembang Distrik Wasior. Menyepakati ke-1, usulan kegiatan yang diakomodir sebagai daftar prioritas distrik Wasior dalam rancangan dokumen rencana pembangunan Kabupaten Teluk Bendama tahun 2023 sebanyak 134 usulan dari 179 usulan masyarakat. Rincian usulan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berita acara ini. Kedua, usulan kegiatan yang belum dapat diakomodir sebagai daftar prioritas distrik Wasior dalam rancangan dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Teluk Bendama tahun 2023 sebanyak 45 usulan beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 berita acara ini. Ketiga, hasil kesepakatan Musrembang Distrik Wasior Kabupaten Teluk Bendama tahun 2022 dan daftar hadir peserta Musrembang sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini. Keempat, berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Teluk Bendama tahun 2023. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Wasior pada tanggal 2 Maret tahun 2022. Yang akan ditandatangani oleh Kepala Distrik Wasior mewakili peserta Musrembang Distrik Wasior. 1. Bapak Asir Warwi Esos, Asisten 1 Setda Kabupaten Teluk Bendama. 2. Bapak Yusuf N. Suabi ST MSI, perwakilan dari BP4D. 4. Bapak Bernardus H. Setiawan Shud dari Dinas Perhubungan. 5. Ibu Diana Armayanti Esko, Dinas Pariwisata. 6. Bapak Ekber Karubui SE dari Dinas Perindakop. 7. Bapak Yance Pesurnai SH dari Dinas Penanaman Modal PTSP. 8. Ibu Dr. Anda Maria El Kamerov dari Dinas Perpustakaan. 9. Bapak Paul Suklena, Kepala Kampung Rado. 10. Bapak M. Iqbal Marani Esos dari Kelurahan Wasior.